Menjadi pembahasan ulama, mana yang lebih baik, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang syukur? Mana lebih baik, orang miskin sabar atau orang kaya yang syukur? Seburuk-buruk orang-orang fakir adalah yang menginginkan dia menjadi orang kaya. Sebaik-baik orang kaya adalah orang yang tidak benci untuk menjadi fakir. Sebaik-baik orang kaya yang merasa ia tidak benci untuk menjadi fakir. Dan seburuk-buruk orang fakir yang ia suka untuk menjadi orang kaya. Macam mana? Tak boleh jadi orang kaya kah? Nah, kita perlu memahami arti kaya dan miskin. Apakah kaya, apakah itu miskin? Kekayaan bukan diukur hanya dengan kebendaan. Dan kemiskinan bukan hanya dilihat orang yang tidak punya apa-apa. Baginda Rasulullah bersabda, "Laisal ghina bi kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah hati merasa cukup. Qanaah, merasa cukup, itu adalah kekayaan bagi seseorang. Di dalam menerjemahkan kemiskinan, laisal miskin man tarudduhu tamrah aw tamratan. Bukanlah orang miskin adalah orang yang dia datang meminta yang boleh pergi, kalau diberi 1 butir korma atau 2 dia pergi. Adakah ini orang miskin? Bukan. Orang yang miskin adalah orang yang susah hidupnya, namun ia menyembunyikan kesusahannya di dalam hidup. Ini definisi miskin dan definisi kaya. Ada kalanya orang itu memiliki kekayaan tapi tak merasa cukup, maka dia miskin walaupun banyak duit. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Kalau aku tidak risau kamu hidup miskin, yang aku risau adalah bila dibentangkan kepada kamu keduniaan, sehingga kamu bersaing akan keduniaan. Seperti mana dunia ini pernah dibentang kepada umat sebelum kamu, dan mereka pun bersaing dengan keduniaan itu. Keduniaan ini akan membinasakan kamu, seperti mana sudah membinasakan umat sebelum kamu karena persaingan akan keduniaan. Oleh sebab itu, kerisauan Nabi antara miskin dan kaya pada umat lebih risau pada kekayaan berbandingkan kepada kemiskinan. Dan dalam kata-kata ini dikatakan, seburuk-buruk orang miskin adalah yang menginginkan dia menjadi orang kaya. Maksudnya adalah seorang yang diduga oleh Allah dengan kemiskinan dan ia tidak ridha dengan kemiskinan dan menginginkan dirinya akan menjadi orang kaya dan enggan menerima dugaan miskin dari Allah. Inilah seburuk-buruk orang miskin. Orang yang diduga dengan kemiskinan tidak mahu bersabar dengan kemiskinannya, seburuk-buruk orang miskin. Seperti mana orang miskin diduga untuk bersabar, orang kaya diduga untuk bersyukur. Masing-masing diduga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara kemiskinan yang menyebabkan seseorang itu tidak ridha dengan kemiskinannya dan ingin menjadi orang kaya, bila dia merasa kerdil dan kecil di hadapan orang kaya. Orang miskin,
bila berhadapan dengan orang kaya dan merasa kerdil dan kecil dirinya, kemiskinan seperti ini termasuk dalam golongan yang tadi nih. Seburuk-buruk miskin adalah orang yang menginginkan jadi orang kaya. Dia merasa kerdil di hadapan orang kaya. Karena bukan menjadi ukuran kerdil atau tidaknya seorang kaya dan miskin mula bila harta menjadi neraca untuk mengukur orang itu lebih baik daripada kita. Tak ada siapa kata macam itu. Kecuali orang yang gila dengan harta, maka dia akan merasa kerdil di hadapan orang berharta. Akan merasa kecil dan hina di hadapan orang berharta. Sebab dianggap kemuliaannya pada harta. Maka dia akan menganggap kecil karena tidak punya harta, menganggap mulia kepada orang yang punya harta. Bukan salah orang yang punya harta itu, salahnya orang yang merasa kerdil ketika melihat kecil di hadapan orang yang berharta. Fahim tom? Hada berkenaan dengan miskin dan juga kaya. Definisinya sebagaimana saya jelaskan tadi pada kekayaan dan juga kemiskinan. Nah, la ilaha illallah. Menjadi pembahasan ulama, mana yang lebih baik, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang syukur? Mana lebih baik, orang miskin sabar atau orang kaya yang syukur? Katanya bila orang itu dengan kekayaannya boleh jadi leka, maka baik dia miskin. Karena tak semua orang kaya boleh pas dengan dugaan kekayaan. Tetapi bila orang itu diduga dengan kemiskinan boleh menjual agamanya, maka lebih baik dia kaya. Kalau miskin dia susah nanti. Ini antara hidup miskin atau hidup kaya bukan pada zahirnya, tapi kepada awaqibnya, penghujungnya. Apa? Bila kemiskinan itu lebih selamat bagi dia berbandingkan kaya, kalau dia kaya dia akan justru buat hal-hal yang tak elok, baik dia hidup miskin dia selamat. Tapi justru kalau sebaliknya, hidup miskinnya dia boleh menjual agama. Ada berapa banyak orang menjual agama karena hidup miskin, menjual marwah karena hidup miskin. Orang seperti ini lebih baik dia jadi kaya. Tetapi bila hidup miskin dia sabar, hidup kaya dia syukur. Mana yang lebih baik? Ada satu orang, kalau diduga dengan miskin dia sabar. Kalau diduga dengan kaya dia syukur. Bagi orang seperti ini apa yang terbaik? Miskin atau kaya? Yang terbaik adalah ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan kaya lebih baik. Apa sebabnya? Sebab orang kaya yang baik, yang bersyukur, dia akan kongsi kekayaannya dengan orang lain. Dengan begitu orang lain akan dapat faedah daripada dirinya. Sehingga kekayaan bukan hanya dimanfaatkan oleh diri sendiri, orang lain dapat. Dan manfaat yang lebih meluas, lebih baik berbandingkan manfaat yang hanya didapat oleh diri sendiri. Yang kalau dia hidup miskin, dia bersabar, yang dapat manfaat dirinya sendiri. Kalau dia kaya, kekayaannya dikongsi dengan orang, manfaatnya lebih banyak. Maka dengan demikian, orang yang kaya bersyukur lebih baik daripada miskin yang bersabar. Tapi bagi madhab ahli tasawuf, lebih baik daripada miskin. Karena ia lebih menyerupai kepada keadaan para nabi. Nak pilih yang mana? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala.